Kan semuanya itu dari kesadaran juga. Dengan kesadaran yang sangat tinggi akan menggugah hati ini percaya. Yakin ya. Dengan percaya itulah maka walaupun itu bukan mengadopsi bahasa orang lain, dengan bahasa kita sendiri yakin. Apa tuh yang kita nggak bisa kira-kira. Maka ini juga akan saya berikan kunci ya, untuk orang-orang yang sadar dengan keberadaan kita, bukan Jawa saja, tapi Nusantara keseluruhan. Ya. Karena ya sebenarnya manusia itu dari dulu yang namanya susah itu selalu menyelimuti dalam diri kita. Ya. Makanya supaya kita itu terhindar dari susah, karena susah itu bukan sakit, susah itu adalah ekonomi pada umumnya. Bagi orang-orang yang sudah ekonominya rusak, morat-marit, keluarganya nggak tentram dan sebagainya, nggak apa-apa. Saya akan memberikan satu kunci dan satu metode amalan. Ya, okay. Ya, supaya apa? Dengan kesadaran yang sangat tinggi dan kita tuh mengandalkan alam semesta ini dan alam kita dan Tuhan yang ada pada diri kita, maka lakukanlah. Ya. Bukan pikir tapi bacaan. Ya. Dan bacaan itu terkandung dalam aksara Jawa, yaitu dari ini sudah saya tulis ya. Karena ini tak artikan dan harinya yang harus kita berpuasa. Karena doa kita di saat kita berdoa apapun, kita itu nggak diijabah dan kita itu nggak dikabulkan oleh Tuhan. Ternyata di dalam tubuh kita itu ada sisa-sisa makanan atau sisa-sisa zat yang busuk pada kotor tubuh kita. Maka caranya di samping kita membaca, coba lakukanlah ritual puasa. Saya yakin dan pasti masalah, kendala dan lain sebagainya akan sirna dan kita akan menemukan kebahagiaan bersama Tuhan. Bagaimana caranya? Jadi kita itu membaca aksara Jawa diawali dari Kosoboyolo. Kosoboyolo. Ya. Caranya gimana? Diawali dari hari Senin Kliwon. Senin Kliwon. Ya. Jadi kita membicarakan Kosoboyolo. Ya. Itu diawali dari hari Senin Kliwon. Berapa kali setiap bacaan itu 12 kali. 12 kali. Ya, karena ko neptunya 4, ko neptunya 5 deh. Ya, so neptunya 8 berarti 13. Sebentar. Ko. 5 ya. So 8. Ya 8. Berarti 5 dan 8 13. Berarti diawali dari Minggu Kliwon. Ya. Terus nanti membaca lagi di hari Sabtu Pahing. Sabtu Pahing. Ya, jadi dimulai dari Minggu Kliwon. Ya. Malam Minggu Kliwon kita baca. Terus nanti malam Sabtu Pahing kita membaca lagi. Di waktu Sabtu Pahing 18 kali. Oh, yang Minggu 12? Ya, yang Minggu 13. Yang Minggu 13. Ya, Minggu Kliwon 13. Terus di hari Sabtu Pahing 18 kali. Ya. Lalu yang berikutnya di hari dari Jumat Kliwon. Ya. Di hari Jumat Kliwon dibaca lagi 14 kali. 14 kali. Ya. Lalu di hari berikutnya yaitu di hari Jumat Wage itu dibaca 10 kali. Jadi diingat ya.
Minggu Kliwon. Bacaannya Koso Boyolo. Koso Boyo. Ya, di hari Minggu Kliwon bacaannya 13 kali. Ya. Lalu nanti menjumpai hari Sabtu Pahing dibaca 18 kali. Setelah itu di hari Jumat Kliwon dibaca 14 kali. Lalu di hari Jum'ah Wage dibaca 10 kali. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ya, 4 hari. 4 hari dengan pasarannya ya. Jadi yang dibaca Koso Boyolo. Itu dilakukan dan kalau bisa sambil berpuasa. Ya, jadi malamnya membaca, lalu di hari Minggu Kliwon kita puasa. Ya, tapi waktu berbuka nggak boleh makan makanan yang enak. Jadi bukanya pakai buah. Buah-buahan. Iya, buah-buahan. Jangan makan nasi dulu. Di hari kedua begitu, di hari ketiga begitu, di hari keempat juga begitu. Artinya kita itu mensucikan Tuhan yang ada di dalam tubuh ini, membersihkan supaya zat-zat negatif yang ada di dalam tubuh ini kita diserap dan tidak boleh makan minum-minuman yang manis. Oh, jangan minum. Jadi air putih biasa. Karena di saat kita berpuasa kita itu kekurangan gula. Iya. Ya, di saat kita berbuka minum minuman yang manis artinya kita menumpuk gula lagi. Karena kebanyakan orang sekarang itu banyak mengidap penyakit gula. Nah, supaya kita suci kembali. Dan dari kadar gula yang tinggi itulah itu banyak yang menutup doa kita enggak dijabah oleh alam dan tidak dijabah oleh bumi ini. Ya, sekali lagi ya. Jadi amalan yang saya berikan atau bacaan yang kita berikan Koso Boyolo ya, di hari Minggu Kliwon dibaca 13 kali ya, di hari Sabtu Pahing dibaca 18 kali, lalu di hari Jumat Kliwon dibaca 14 kali, di hari Jum'ah Wage dibaca 10 kali. Coba lakukan ya di 4 hari berserta pasarannya. Ini kalau sudah benar-benar mau melakukan, saya yakin pasti akan ada perubahan. Pasti ya? Pasti. Saya menjamin. Ya, kalau cuman usaha, jualan nggak laku, atau kita mempunyai hutang, kalau nggak mendapatkan jalan, berarti amalan saya ini amalan bohong. Ini sebenarnya doa simpanan. Namun harus saya sampaikan karena kasihan ada saudara-saudara kita yang selalu WA, selalu telepon. Lu masalahnya tentang ekonomi terus. Dan di samping itu di saat orang sakit yang sulit diobati, dengan membaca ini dan memanfaatkan biji pepaya yang masih putih, ya itu nanti diambil setengah sendok dimakan bersama nasi. Saya yakin penyakit yang tadinya diobati susah nanti akan mendapatkan obat. Itu. Nah, obat ini dari mana? Ternyata dari kesadaran kita yang sangat tinggi untuk mensucikan Tuhan itu. Dan fungsi biji pepaya itu juga sama. Fungsinya untuk menyerap racun yang ada di dalam tubuh. Jadi yang logika-logika saja. Ya. Tapi dengan sarana membaca ini, artinya itu di saat 1 bulan kita tuh sudah mensucikan Tuhan itu 4 kali. Ya. Bukan ibadah. Bukan ibadah, mensucikan Tuhan yang ada di dalam diri kita supaya lahir batin kita itu sehat. Ya, lahir artinya ekonomi, batin artinya penyakit badan. Gitu.
Ini sebenarnya doa simpanan. Namun ya karena saya itu kepengen menunjukkan bahwa sebenarnya Nusantara ini nggak kurang. Nggak kurang ya. Doa atau sarana untuk kita itu luar dari masalah itu. Tapi ya begini, setelah nanti ini semua tercapai, yang tadinya orang itu banyak menanggung hutang, jangan ulangi hutang-hutang lagi. Nah ya. Jangan ulangi kesalahan seperti dahulu lagi. Gitu. Supaya kita tuh selalu bisa mensucikan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Gitu. Dan yakinilah bahwa sebenarnya kita bersahadat itu bersahadat pada diri kita sendiri, kesaksian pada diri kita sendiri. Maka setelah kita bersaksi dan kita bersahadat pada diri kita sendiri, mari kita sucikan bersama-sama. Cara untuk mensucikan otomatis nomor 1 bukan karena Allah, tapi karena ekonomi. Iya. Wes, mau ngomong apa wae. Ya, bicarakan tentang Tuhan yang murah dan lain sebagainya. Kalau ekonomi morat-marit, sulit orang itu diajak untuk bertuhan. Makanya kita ajari untuk kita sadar bahwa bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun jenisnya, di saat kita sudah diombang-ambing oleh ekonomi, rusak. Itulah yang saya maksud kemarin, bahwa kita tuh sering berselingkuh dengan Tuhan. Makanya supaya nggak berselingkuh dengan Tuhan, amalkanlah ini. Dan pilihlah hari-hari yang saya tentukan tadi. Artinya kita itu sudah mulai wawuh. Kenal. Bukan kenal, sebenarnya sudah kenal tapi kita selingkuh. Iya. Kita itu akur lagi dengan Tuhan. Nah, dari situlah maka alam ini akan mengeluarkan energi positifnya. Dan di mana langkah kita, saya yakin akan mendapatkan berkah. Maka coba lakukanlah Amalan ini. Jangan mencoba-coba, tapi beneran dan yakin. Walaupun ini dogma, tapi hasilnya bisa dirasakan. Supaya kita tuh nggak kalah. Kita orang Jawa, kurang apa tuh? Makanya manfaatkanlah aksara Jawa, Honocoroko. Itu sendiri. Artinya juga ini luar biasa. Nah itu kalau boleh diartikan Ya gimana? boleh, tapi nanti di episode berikutnya. Ya. Supaya betah melihat ini dan menunggu artinya. Ya. Siap. Ya, sebenarnya ini kita hanya memanfaatkan langit dan bumi. Memanfaatkan langit dan bumi. Ya jelas toh. Kalau kita sudah bersyahadat kan berarti kita yakin yang di atas itu langit, yang menjadi utusan adalah bumi. Iya. Kan jelas. Nah dari kesaksian itulah makanya supaya dua-duanya itu mengeluarkan berkah. Gitu. Hebat toh. Jadi kita rasio saja, kita nggak usah bertele-tele gitu loh. Daripada mengamalkan ini nanti akan didengar oleh Allah dan akan Allah yang mana? Gitu loh. Makanya setiap amalan begitu disampaikan, dijazahkan, paling tidak itu di antara 10 orang harus 6 yang bisa merasakan kebenaran itu. Begitu. Kok membaca ini dan melakukan puasa seperti ini di hari ini, kok dia belum mendapatkan? Berarti hatinya masih ragu-ragu dan dia masih berselingkuh. Berselingkuh itu bukan berarti mencintai Allah ditinggali mencintai lainnya. Bukan seperti itu. Seolah-olah melakukan percaya dengan Tuhan ini, tapi percayanya itu ragu-ragu, itulah selingkuh. Iya. Dan ini berhubungan antara langit dan bumi. Jadi samawati wal ard artinya. Nah di lo-nya itulah Tuhan. Artinya seperti itu. Tapi nggak akan saya buka hari ini. Ya, nunggu lagi. Nanti. Ya. Supaya apa? Supaya kita tuh sadar dan kita itu mendapat kunci dulu. Setelah kita mendapatkan kunci itu dan kita rasakan, wah manfaat, barulah nanti dikaji lebih lanjut. Ya. Supaya kita itu nggak dibodohi dengan doa-doa orang lain yang selama ini kita baca, kita zikir sampai lambe kita domble. Nggak pernah ada reaksi dan hasil apa-apa kecuali kita tuh mengeras keringat dan membanting tulang. Ini memeras keringat dan membanting tulang
tapi nggak harus keras-kerasan. Kita santai, kita tuh sadar bahwa kita menerima bahwa kita tuh hidup dan kita tuh manusia. Ya sudah, berarti kita melakukan kodrat manusia. Tapi yang kita dapat lebih banyak di dalam kesadaran daripada di saat kita melakukan itu, tapi kesadaran kita itu masih rendah. Berarti kunci pertama itu mesti mencapai kesadaran tersebut. Nah, dari situlah kalau kita itu mau mencapai ke tingkat tinggi, tingginya seberapa? Itu loh. Ya, itu. Kalau kita sudah menyentuh puncak mana? Puncak mana? Gitu loh. Karena orang yang sudah sadar dengan sendirian, dengan kesadaran yang sangat sadar. Dikala kita sudah mencapai itu, malah kita itu seolah jadi bodoh. Enggak malah jadi pintar. Kita jadi bodoh, masalahnya begini, kenapa kita kemarin begitu? Gitu loh. Iya, jadi gitu. Jadi kita itu enggak makin pintar, tapi kita itu semakin bodoh. Dan kita merasa semakin tidak mempunyai apa-apa. Itulah orang yang sudah mencapai kesadaran tingkat tinggi. Kalau orang sudah mempunyai ilmu dan merasa tingkat tinggi, kok saya kemeliti, bisa mengulurkan tangannya untuk dicium orang lain, itu artinya orang yang tidak sadar. Apalagi sok-sokan, apalagi minta dihormati. Itu malah orang yang tidak punya kesadaran malah. Kita kalau sudah mencapai tingkat tinggi, tingkatan Tuhan dan tingkatan puncak, kita tuh malah semakin sadar, kita semakin enggak berdaya. Tapi alam ini selalu memberkahi. Maka tujuan kita apa? Kita pasti bisa. Gitu.